Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Bagi teman-teman yang sedang hunting atau sedang mencari STB televisi digital, sesuai dengan budget dan kebutuhan tentunya, maka di channel kita ini sudah banyak untuk STB televisi digital yang kita review, maka itu bisa saja dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, kali ini kita akan mereview satu lagi STB televisi digital, keluaran dari Fleco, dan ini merupakan tipe terbarunya, yaitu Fleco MXQ Pro. Untuk harganya pun ini di bawah Rp200.000 saja. Sudah ber-SNI, tertulis di sini, namun jika kita bolak-balik ya, tidak terdapat fitur EWS tertulis, namun kami meyakini ini produknya sudah ada fitur EWS tersebut. Nanti bisa kita lihat pada menu, jika terdapat inputan untuk kode pos, maka bisa dipastikan ini sudah mendukung fitur EWS tersebut. Nah, untuk fitur-fitur yang lain, di mana untuk STB ini mendukung Wi-Fi, kemudian ini juga mendukung banyak aplikasi streaming ya, seperti YouTube, YouTube Kids, dan beberapa aplikasi streaming lainnya, sudah dilengkapi dengan 2 buah port USB, dapat juga dijadikan sebagai IPTV player. Bahkan untuk siaran yang sedang kita tonton, itu bisa kita rekam dengan menggunakan media penyimpanan yang kita colokkan ke STB ini. Terkait dengan kelengkapannya, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Kita tidak mendapatkan kabel HDMI ataupun USB Wi-Fi dongle. Jadi untuk USB Wi-Fi dongle dan HDMI tersebut haruslah kita beli secara terpisah. Pertama, kita mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuknya sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, namun kita tidak menemukan kartu garansinya. Terkait dengan garansi tersebut, nanti bisa ditanyakan secara langsung saja ke seller tempat kita membeli. Ini merupakan model dari remote control Fleco tersebut, kurang lebih adalah hampir sama saja seperti remote control STB kebanyakan yang sudah pernah kita review, baik dari segi desain maupun dari segi kualitasnya. Tombol empuk terbuat dari karet, tidak terlalu empuk, jadi sangat nyaman pada saat kita menekannya, berasa ada feedbacknya. Dan lagi-lagi untuk remote control ini tidak memiliki fitur infrared learning function, sehingga kita tidak bisa mengkopikan tombol-tombol pada remote televisi ke remote ini. Jadi dengan begitu kita harus menggunakan 2 remote control ya. Pada saat pengoperasian, 1 remote control untuk STB dan 1 lagi untuk televisi. Baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA, sudah disertakan juga dalam paket penjualan. Namun saran saja sebaiknya baterai ini tidak digunakan karena kualitasnya tidak bagus. Kabel RCA sudah kita dapatkan, cocok bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, atau mungkin saja ini juga bisa dipakai untuk televisi LED ataupun LCD. Akan tetapi kami menyarankan sebaiknya untuk TV LCD maupun LED dan sejenisnya menggunakan kabel HDMI. Dan ini merupakan STB dari Fleco tersebut. Untuk material terbuat dari full besi, kemudian ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, samping kanan dan samping kiri, termasuk pada sisi bagian bawah. Namun pada posisi bagian bawah ini ventilasi udaranya tidaklah banyak. Akan tetapi dengan melihat jumlah dari ventilasi yang ada di kesemua sisi, kami meyakini ini tidak akan terjadi overheat dikarenakan sirkulasi udaranya cukup baik. Namun untuk memastikannya nanti akan kita ukur saja setelah kita nyalakan beberapa saat. Ya biasanya sih kurang lebih selama 1 jam ya baru kita ukur suhunya. Dan ini merupakan front panel. Pada sisi front panel ini tombol semuanya adalah lengkap. Ada tombol power, tombol menu, dan tombol-tombol lainnya semuanya ada. Bisa dipastikan dengan tidak menggunakan remote control pun ini masih tetap dapat kita operasikan. Ada port USB sebanyak 1 buah pada posisi bagian depan ini, dan ini adalah LED display. Nah, pada posisi bagian belakang, ini adalah port untuk ke antena, dua-duanya, satu ke antena luar ataupun untuk antena dalam, indoor-outdoor, dan satu lagi jika kita ingin memparalelkannya ke STB yang lain. Tes. Kemudian di bagian belakang ini kita juga mendapatkan 1 buah port USB. Dengan demikian total kita mendapatkan sebanyak 2 buah port USB. Ada port HDMI dan port RCA untuk televisi tabung. Kemudian ada juga port audionya atau port koaksial. Nah, terkait dengan fitur lainnya yang terdapat pada STB ini nanti akan kita gali lagi lebih jauh. Semoga saja Fleco ini merupakan salah satu STB terbaik yang beredar di pasaran saat sekarang ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Fleco MXQ Pro. It's not a game, it's a rich thing.
Fleco MXQ Pro memiliki dua port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 24,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,8 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam kurun waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Walaupun tidak tertulis sudah dilengkapi dengan fitur EWS, namun dengan adanya sub-menu location code atau kode pos, dapat dipastikan STB ini sudah mendukung fitur tersebut. Silakan masukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol sehingga tidak dapat digunakan untuk remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik dengan tampilan tulisan Fleco. Simple namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan STB Mitsuyama 01 dan beberapa STB lain dengan chipset yang sama. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik, dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan Mitsuyama 01 dan Wellhome 03. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk ketiga STB tersebut kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Fleco MXQ Pro juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Tidak mendukung USB hub, namun dengan 2 port USB yang tersedia ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wi-Fi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan tampilan klasik bukan merupakan tampilan metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat 2 pilihan yaitu global,
di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Nah, ini yang tidak banyak diketahui pengguna, yaitu opsi Power On Play. Jika di-off-kan di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah di VBT2. Untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan, maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. Fleco MXQ Pro mendukung Dolby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade, jika tersedia dan sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet, dengan pilihan koneksi yang lengkap kecuali dengan menggunakan USB modem. Dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT ataupun RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu juga terdapat pilihan menu internet, Apple, DVB-to IP setting, dan DLNA. Opsi internet berisikan aplikasi weather untuk melihat perakiraan cuaca, RSS untuk update berita terkini, dan aplikasi streaming IPTV. Submenu Apple berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan TikToks. YouTube berjalan lancar, sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Salah satu kelebihan STB ini, pengguna dapat menonton dengan menggunakan smartphone melalui fitur DVB-to-IP dan casting video menggunakan fitur DLNA DMR. Pastikan semua perangkat yang digunakan berada dalam satu jaringan yang sama. Fleco MXQ Pro merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,2 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem. Tuner sensitif mendukung fitur DVB-to-IP, DLNA, dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Akses ke jaringan internet lengkap, termasuk dengan menggunakan USB tethering. Cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB TV digital dengan harga yang terjangkau. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.